berdaya terhadap apa yang ia cita-citakan. Nah, menjadi pemain sepak bola kelas dunia tentunya. Dan Anthony membekali diri dengan disiplin tinggi sejak dini, membangun etos sebagai pemain profesional dengan attitude dalam latihan yang tak biasa. Nah, Anthony selalu rela tiba lebih awal di training ground 1 jam lebih awal untuk dapat mendapatkan waktu latihan yang optimal. Bungsu dari 3 bersaudara ini juga mengatur asupan makanan yang masuk ke tubuhnya dan rela memasak makanan dengan standar diet yang ia atur sendiri. Nah, tak heran ya jika Anthony terpilih mengikuti Gothia Cup yang akan diselenggarakan. Dan sudah hadir bersama kita nih Anthony dan coachnya juga, ada Coach Denny dan Anthony. Selamat pagi. Selamat pagi. Coach Denny dan Anthony, apa kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nih aku ke Anthony dulu ya. Anthony kenapa sih malah pengennya bola gitu, sepak bola, tekunnya di sepak bola? Karena nanti pas tua kayak mau dibayar untuk lakuin sesuatu yang saya cintai dan suka. Jadi dari kecil ini memang udah suka sepak bola ya? Iya. Pernah nggak sih nyobain olahraga lain? Pernah, terus nyoba skateboard, seru skateboard. Tapi nggak secinta sama main sepak bola? Iya, sepak bola lebih seru, lebih banyak temen juga. Lebih banyak temannya juga. Nah, kira-kira nih Anthony kalau udah gede pengen jadi pemain sepak bola kayak siapa? Nanti mau kayak jadi Pickford, karena untuk main timnas Inggris kayak bagus banget, penalti save-nya banyak Bagus banget kayak gitu. ya. Pengen ke go internasional juga dong pastinya. Iya. Kira-kira nih rasanya untuk menggapai cita-cita Anthony ini kan butuh pelatihan yang harusnya ketat juga ya. Iya. Gimana Anthony menyeimbangkan antara main bola sama kan masih muda nih, pastinya kan pengen main kumpul sama teman-teman, gimana? Saya sih lebih suka main bola daripada main kayak biasa. Lebih seru main bola sama temen daripada lakuin yang lain. Daripada nongkrong-nongkrong aja ya. Iya. Ini emang berarti dari kecil udah terdidik untuk menjadi pemain bola profesional ya, kita doakan ya. Amin. Amin. Nah, Coach Denny, aku pengen tahu nih, melihat Anthony kira-kira ke depannya gimana? Ya, saya melihat sosok Anthony ini, ya saya bilang, jadi dia disiplin untuk latihannya, sungguh-sungguh dalam latihan. Jadi dia tidak, pertama ya saya bilang tadi, 1 jam sebelum kita mulai latihan dia sudah ada di sana. 1 jam sebelum Ya, latihan dibanding ya? yang lain mereka sudah, Anthony sudah ada. Setiap dia latihan dia maksimal, ngelakuin yang maksimal. Kalau dia ngerasa kurang, apa nih yang kurang? Ya udah, dia minta misalnya, nanti saya di rumah ya minta PR-nya. Ya, jadi ini antusias dia untuk berbenah, memperbaiki skill semuanya luar biasa. Saya salut luar biasa. Ya, jadi dari kecil, dari usia segini pun udah ditanamkan ya disiplin, attitude latihan yang nggak pernah bercanda. Dia selalu serius. Bercanda, serius. Ya? Serius sejak dini. serius. Dan ya ada saatnya momen bercanda, tapi ya setelah break atau setelah latihan. Tapi selama dia menjalani latihan dia selalu serius. Dia maksimal melakukannya. Kadang kalau dia melakukan hal-hal yang misalnya atau dia tidak harusnya dia lakukan tapi dia nggak lakukan, dia ngerasa dia sedih gitu, ngerasa dia kayaknya aduh kok kurang latihan hari ini gitu. Luar biasa etos. Dia ada koreksi diri sendiri juga. Betul. Jadi dia paham nih kira-kira harus seperti apa. Iya, betul. Nih kalau melihat potensi-potensi seperti Anthony ini, Coach, kira-kira untuk masa depan sepak bola gimana sih? Ya sebetulnya kalau anak-anak di Indonesia terutama untuk usia dini sudah ditanamkan disiplin, ya baik itu di sebelum latihan, dia latihan, setelah latihan, insya Allah sih saya yakin Indonesia bisa maju dan tidak kalah dengan negara-negara seperti Korea, Jepang ataupun Eropa lainnya. Apalagi ya saya bilang tadi, attitude anak-anak Indonesia dari usia dini sudah mulai grassroots lah, sudah ditanamkan ya seperti itu, etos kerja yang tinggi. Itu kelemahan kita, yaitu etos kerjanya kadang dari anak-anak masih kurang. Nah, kita akan lanjut ngobrol lagi sama Coach Denny sama Anthony, tapi kita mau lihat dulu nih. Sebelum lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu masyarakat, aktivitas masyarakat di Gor Trilomba Juang, Semarang, Jawa Tengah. Kita sudah terhubung dengan Rahman Pratama. Selamat pagi, Rahman. Selamat pagi. Ya, Rahman, bagaimana pagi ini? Sudah banyak nggak sih warga yang ikut beraktivitas olahraga?
Ya, jadi masyarakat ini biasanya mendatangi Gor Tri Lomba Juang sejak pukul 6 pagi dan sampai dengan saat ini pukul 7:32 ini masyarakat masih memadati Gor Tri Lomba Juang untuk berolahraga. Seperti yang baru saja saya lakukan, saya tadi mengelilingi Gor Tri Lomba Juang, ini sekitar 5 putaran ya, dalam waktu 20 menit. Ini waktu yang sebenarnya agak lama buat seorang pelari karena memang saya bukan pelari, namun ini sudah cukup membuat saya berkeringat dan terlihat lebih bugar ya. Karena memang kalau kemudian di lintasan jogging track yang ada di Gor Tri Lomba Juang ini ada sekitar satu putaran itu 400 meter. Jadi kalau saya dapat 5 putaran itu lumayan, sudah mendapatkan 2 kilometer. Ini jarak tempuh lari pagi saya di Kota Semarang. Dan memang selain kemudian lari pagi, banyak juga masyarakat yang kemudian berolahraga fisik. Seperti yang di belakang saya, ini adalah olahraga untuk menguatkan otot perut, kemudian pinggul atau istilahnya kemudian latihan core begitu ya. Kemudian ada pelatihnya yang kemudian memandu sejumlah warga yang sedang berlatih otot, terutama pada otot perut, kemudian juga otot pinggul, supaya kemudian terlihat lebih segar dan bugar. Antoni, mohon maaf, Rahman, maksud saya. Ya. Rahman, di belakang Anda saya bisa lihat itu banyak yang lari-lari juga. Ada nggak sih yang main bola juga? Karena di studio kita sudah kedatangan atlet juga nih, atlet sepak bola. Pengen tahu di sana ada yang main sepak bola juga nggak? Ya, kalau di Gor Tri Lomba Juang ini memang tidak ada lapangan untuk sepak bola ya. Jadi memang dikhususkan untuk jogging track atau kemudian olahraga atletik ya. Seperti kemudian tadi juga ada senam, kemudian juga tadi jalan kaki, terus kemudian ada lapangan basket juga di sebelah pojok kanan Gor ini, Gor Tri Lomba Juang, kemudian juga ada olahraga-olahraga lain seperti bulu tangkis. Namun di komplek Gor Tri Lomba Juang memang tidak ada arena untuk latihan sepak bola. Kalau kemudian latihan sepak bola biasanya menggunakan lapangan di Stadion Citarum yang memang juga digunakan untuk kemudian latihan teman-teman dari PSIS Semarang ya. Para pemain PSIS Semarang biasanya menggunakan lapangan Stadion Citarum. Kemudian juga sebagian masyarakat juga menggunakan lapangan tersebut ketika pagi maupun kemudian sore, dan juga kemudian beberapa lapangan-lapangan futsal lainnya yang biasanya digunakan, ataupun kemudian lapangan-lapangan yang berada di perkampungan ini yang biasanya memang digunakan untuk olahraga. Ya, baik. Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan mungkin habis ini bisa langsung olahraga biar badannya tetap bugar ya. Nah, kita kembali lagi dengan Antoni ya. Walaupun banyak sekali bidang olahraga, tapi Antoni tetap memilih sepak bola. Aku pengen tahu dong, kalau misalnya seminggu latihan berapa kali sih? Paling 5 kali seminggu. Hampir, berarti dalam 1 minggu 7 hari, 5 harinya latihan bola. 2 harinya ngapain? Istirahat? Gym. Oh, jadi kalau misalnya selain latihan sepak bola, kalau nggak latihan, Antoni ngapain? Jogging. Nge-gym di rumah. Oh, berarti memang anaknya sport banget ya, Coach ya? Betul. Nah, kalau misalnya, dalam waktu dekat ini katanya Antoni bakal ikut ajang internasional ya? Ya, betul. Nah, gimana nih perasaannya dan persiapannya dari Coach Denny sendiri gimana? Dari Antoni dulu, pengen aku Antoni, tahu. silakan. Excited banget. Excited banget ya? Iya. Untuk latihannya sih, latihan lebih keras aja. Latihan lebih keras, dan tentunya ini hal yang ditunggu-tunggu nggak sih? Bisa ikut kompetisi ajang internasional ini, perlombaan? Ya, kayak atau udah excited banget Excited pokoknya. aja pokoknya, udah nggak bisa berkata-kata ya. Nih Coach, gimana nih mempersiapkan Antoni untuk mengikuti pertandingan ini? Yang pasti nanti kan ajang Gothia Cup itu diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Jadi persaingannya nanti luar biasa. Apalagi kan dari Gothia Cup ini, jadi awalnya itu dipilih dari seluruh SSB yang waktu itu ada di seluruh Indonesia dan dipilih oleh mantan-mantan pemain timnas. Jadi luar biasa Antoni kepilih, dan saya yakin dengan kemampuannya, disiplin dia, persiapan yang sedikit ekstra, insya Allah nanti di Gothia Cup dia akan tampil lebih maksimal. Saya yakin itu. Ini namanya Gothia Cup? Gothia Cup. Ini ada berapa negara yang
kompetisi dalam cup ini, coach? Lebih dari 20 negara lebih. 20 negara lebih ya? Ya, Oh, berarti 50, hampir 50 juga. hampir seluruh dunia ikut di Gothia Cup itu. Ini berarti Anthony main sepak bola dari umur berapa? Kayaknya 8 atau 9 dah. 8 sampai 9 sampai Iya. akhirnya bisa ikut kayak ajang internasional gini kayak Gothia Cup gini, coach. Itu harus ada standarnya nggak sih? Harus bisa seperti apa Oh gitu, bermainnya? ya baik. Yang saya bilang tadi di awal bahwa waktu itu ada kegiatan namanya apa sih, Barati di Bali. Waktu itu diketuai oleh Coach Indra Safri. Nah kebetulan Anthony ikut di sana, Parmel ikut, dan dipilihlah yang terbaik di situ karena yang milih itu ya saya bilang tadi mantan pemain timnas, ada Ruli Nere, ada Kutri Nere, ada Zulkifli Syukur, Ade Suhendra. Jadi dipilih dari yang terbaik dari seluruh SSB yang ada waktu itu yang ikut turnamen di situ. Nah, nanti yang sudah terpilih itu yaitu tadi diberangkatkan ke Gothia Cup. Jadi ya saya bilang secara kualitas yang dipilih oleh mantan timnas itu saya yakin punya kualitas yang luar Kualitas biasa. yang baik ya, dan bisa membanggakan Indonesia. Betul, jadi nanti kesana nggak akan malu-maluin saya. Amin, nggak akan malu-maluin. Tapi aku pengen tahu nih posisinya sebagai apa sih, Anthony? Kiper. Kiper. Kenapa Iya. pilih kiper? Suka terbang. Suka terbang, maksudnya pas lagi nangkap bola terbang. Iya, suka nge-save aja. Oh gitu. Tapi pernah nyobain posisi lain nggak? Pernah. Tapi lebih seneng jadi kiper. Iya. Ada teknik atau tips nggak sih? Cara nangkep bola gitu kan nggak semua orang bisa dong pastinya. Iya. Karena Anthony sendiri ini punya tips atau triknya nggak ketika mau nangkap bola gitu? Tangannya kayak diamond kayak gitu hampir. Kayak tangannya kayak diamond. Terus apa lagi kira-kira? Badannya selalu kayak ke depan, nggak boleh kayak ke belakang. Nggak boleh ke Nggak boleh letoy kayak gitu. Tapi boleh tunjukin nggak sih kalau lagi menangkap bola nih gimana? Sarung tangan. Oh, ada bawa sarung tangan. Masih baru sih. Boleh masih di tunjukin dalam ini plastiknya. kalau memang sudah mau jadi atlet ini memang sudah ada sarung tangannya juga ya? Iya. Kalau prepare. Prepare benar. Boleh ditunjukin nih Jadi- Anthony lagi mau pakai sarung tangannya. Nah, sarung tangannya ini juga khusus ya? Iya, Iya. untuk kiper. Oke. Ini baru ya kayaknya sarung tangannya. Masih baru banget. Oke. Hmm. Nah, Anthony mau nunjukin ke kita, pemirsa, gimana sih cara atau posisi ketika akan menangkap bola? Ya, silakan. Berarti kayak kalau ada bola sih kayak gitu nangkepnya biar badannya nggak boleh ke belakang. Kalau ke belakang oke. kan gampang lepas. Badannya harus tegak, tangannya harus kayak diamond. Iya, Kayak gini. Kakinya ada posisi kuda-kudanya kah? ya jinjit sedikit. Jinjit sedikit. Ya tangannya kayak siap di depan. Oke. Kayak gitu. Ini karena nggak ada bola, pengen nunjukin dong sekali. Misalnya ada bola nih ke Anthony. Anthony pura-pura nangkep dong. Boleh nggak? Hati siap. Nangkep kayak gitu. Kalau lompatnya biasanya kayak gini, lompat dikit aja. Ini aja Anthony bola atas aja. Berarti kalau bola atas satu kaki naik ya. Oh, Kak, satu kaki. Gitu. Oh, oke. Tapi pernah ketimpuk nggak sih sama bolanya? Sering. Tapi nggak bikin kapok ya? Enggak. Malah jadi makin semangat. Iya, jadi seru. Tapi pernah kalau ketimpuk gitu, Anthony pernah cedera kah atau luka lebam nggak? Enggak, cuma pegel aja habis itu. Iya, karena masih muda ya, Coach. Masih fleksibel tulang. Masih fleksibel. Nih, Coach, ngelatih anak-anak sama dewasa ini bedanya gimana? Ya. Coach memang coach anak-anak kah atau memang coach untuk orang dewasa juga? Jadi gini, selama di Parmel ini kan kita juga ada yang dewasanya. Kita ikut kompetisi di Liga 3. Selain jadi grassroots anak-anak, kita juga ada di Liga 3-nya. Kebetulan saya juga jadi salah satu staf pelatih di Liga 3 juga. Jadi saya ngelatih di dewasa juga, di anak-anak juga. Mungkin kalau di anak-anak kita harus lebih sabar ya. Karena untuk seusia Anthony ini usia kita ada di Indonesia itu ada Villanesia. Jadi ada kalau usianya Anthony pengembangan skill. Jadi benar-benar kita tanamkan cara yang baik dari mulai teknik bermain bola yang baik, terutama untuk goalkeeper ya. Kalau untuk dewasa itu karena mereka sudah siap ya, lebih banyak kita ke taktikal aja.
Kalau ini benar-benar harus pengembangan skill. Jadi skill terutama untuk goalkeeper benar-benar kita latih terus. Jadi yang baiknya seperti apa, tekniknya apa. Kalau yang udah dewasa sih kita lebih banyak ke taktikal aja. Oh, tapi strateginya kurang lebih sama cara mengajarkannya. Sulitnya gimana? Sebetulnya kalau anak-anak ini mungkin lebih apa ya? Dia kitanya harus lebih sabar. Kalau Harus yang lebih dewasa sabar. itu kita harus lebih kayak lebih saklek ya. Lebih saklek. Iya, kalau yang ini kita harus lebih sabar karena ya harus pelan-pelan. Karena kalau kita kerasin, ya mereka suka down. Kalau yang dewasa karena memang mereka juga itu dibayar, ya mau nggak mau mereka harus profesional untuk jalanin profesinya. Jadi kita mau marah mau apa, ya mereka harus terima. Kalau yang ini nggak, kita harus sabar pelan-pelan. Harus sabar dan pelan-pelan. Tentunya kalau Iya. anak kecil kan moodnya sering berubah. Nah, itu dia. Nah, terakhir Benar. Coach dan Anthony, apa sih yang pengen disampaikan harapannya untuk sepak bola dan tentunya buat Anthony yang akan mengikuti Cup Gotia tadi, Ya. Gotia Cup. Ya, Anthony apa? Harapannya Mhm. semoga menang. Semoga menang. Amin. Semoga menang, semoga gak kemasukan gol, Gak kemasukan gol. banyak save, banyak gol. Oh, Semoga oke. menang aja sih. Oke, Coach Denny dan Anthony terima kasih banyak Ya, sudah hadir di sama-sama, sini bersama siap. kita. Semoga Anthony nantinya bisa memenangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Amin, 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 Amin. amin. Baik.